Shalom bagi kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan Apostol Bulung dan anak-anak sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, di penghujung malam hari ini kami kembali datang ke hadapan-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan buat kami di sepanjang hari ini. Sejenak kami akan merenungkan sabda Tuhan. Berfirmanlah untuk kami, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh? Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita dan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Dan tema firman Tuhan adalah melimpah dalam pimpinan Roh Kudus. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup manusia selalu diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Kadang ada yang sulit, kadang ada juga yang mudah. Kalau untuk pilihan yang mudah, tidak ada masalah kalau kita harus memilih. Tapi kalau pilihannya sulit, pasti kita akan mengalami pergumulan, tantangan untuk memilih hal tersebut. Maka dalam teks ini Rasul Paulus memperlihatkan kepada kita adanya perbedaan hidup antara orang yang hidupnya dipimpin oleh roh dengan orang yang hidup dalam kedagingan. Nah, harusnya selaku orang percaya, setelah kita percaya kepada Yesus, maka hendaknya hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita tidak akan berjalan sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Nah, jika demikian, apa sih yang dimaksud dengan hidup dalam roh atau dipimpin oleh roh? Orang yang hidup dipimpin oleh roh adalah mereka-mereka yang kehidupannya dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus menjadi pengarah jalan kehidupan kita masing-masing. Roh Kuduslah yang akan mengarahkan, memberitahu kemana kita harus melangkah dan keputusan apa yang akan kita ambil. Yang kedua, orang yang hidup dalam pimpinan roh adalah mereka-mereka yang memiliki kemampuan untuk mengerti serta melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya. Kita selaku umat Tuhan yang telah memahami dan menerima kehadiran Roh Kudus, maka harusnya kita juga menyadari kemampuan kita untuk berbuat baik, bahkan menciptakan kebaikan setiap saat. Setiap kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kehadiran saya menjadi inspirasi bagi lingkungan, bagi orang-orang yang saya jumpai? Sudahkah kehadiran saya bisa mempersatukan, bukan memecah belah? Sudahkah kehadiran saya bisa membawa keteduhan dan bukan kegaduhan? Dan kehadiran saya senantiasa dirindukan oleh orang lain. Lalu bagaimana caranya kita bisa hidup dipimpin oleh roh? Tentu jawaban pertama dan terutama adalah kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Efesus 1 ayat 13b. Dan yang kedua, kita harus mengenal pribadi Roh Kudus.
Artinya kita harus bergaul karib, akrab dengan Allah. Dan yang ketiga, tentu kita harus mau membuka hati. Artinya kita memiliki kerinduan yang tulus terhadap kehadiran peran Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing. Dan yang keempat, kita perlu menjaga kekudusan hidup dengan terus meningkatkan kualitas kehidupan kerohanian kita. Nah, itulah sebabnya dengan ini maka kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus tentu akan mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita masing-masing. Apa itu manfaatnya? Yang pertama adalah kita akan mampu mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Kehadiran Roh Kudus, penyertaan, pendampingan Roh Kudus memampukan kita untuk terus berani melangkah dan tidak menangisi kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Yang kedua, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya akan memampukan kita untuk semakin peka kepada tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu, biarlah setiap kita berkomitmen untuk hidup kita ini dipimpin, dituntun, diarahkan oleh Roh Kudus, agar apa yang kita lakukan, agar apa yang kita kerjakan sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Di tengah-tengah berbagai macam pilihan di sekitar kami, pada akhirnya kami harus memilih hal yang paling penting, hal yang paling utama dalam kehidupan kami. Hari ini, sebagaimana firman-Mu, biarlah kami juga boleh memilih untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Agar melalui itu, kami juga boleh mendapatkan ketenangan, kekuatan, pendampingan, dan kami semakin peka akan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan beranjak untuk beristirahat. Biarlah firman Tuhan boleh semakin memperlengkapi kami, menyadarkan kami, dan sekaligus menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin.